ربي صل على محمد أسمى برايا جاه وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا وشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وغفر. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sampai mana? Wa yu'fa ya. Wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal mai'at. Udah ya. Wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal mai'at bi wuqu'in najasati fihi sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu. Udah ya. Dan najis air yang sedikit wa ghairuhu dan selainnya minal mai'at daripada yang cair. Nah, udah ya kan? Yang cair ya, kalau yang cair walaupun lebih dari 2 kullah itu kan batal apa najis ya. Air yang sedikit atau cairan
minyak atau apa, kalau terkena najis langsung jadi najis semua. Beda dengan bukan cairan tapi padat, misalkan mentega. Nah, mentega ada mentega cair, ada mentega padat ya. Kalau misalkan mentega yang agak padat terkena ketetesan najis, maka tidak semuanya jadi najis. Dia ambil saja yang terkenanya, dibuang, sisanya jadi suci. Paham ya? Insya Allah. Wa yu'fa, dan dimaafkan, anil yasiri, daripada sedikit, minasya'rin najisi, dari rambut yang najis. Jadi wa yu'fa anil yasiri minasya'rin najis, dan dimaafkan ya air terkena rambut yang najis. Air sedikit terkena rambut binatang yang najis, tapi sedikit. Misalkan ente punya air sedikit, kurang dari 2 kullah, kena misalkan bulunya apa yang najis, burung dara ya, atau rish itu apa, sayap atau bulu, jatuh ke tempat ember ya, di mana air itu kurang dari 2 kullah. Kalau seandainya sedikit, itu air ma'fun anhu, dimaafkan, enggak jadi. Nah, masih bisa dipakai enggak airnya? Bisa. Paham ya? Wa yu'fa 'anil yasiri minasyari awir rishin najis idza waqa'a fil ma'. Tapi syaratnya, ada syaratnya. Ember apa namanya? Air kurang dari 2 kullah terkena rambut atau bulu atau apa? Apa lar? Sayap. Sayap jatuh ke air yang kurang dari 2 kullah. Walaupun itu najis itunya, apa namanya, bulunya, bulu domba misalkan, bulu apa lagi. Nah, tapi dengan syarat ya. Syaratnya dimaafkan dan masih bisa dipakai itu air. Syaratnya an yakuna min ghairi mughallad. Syaratnya itu binatang bukan daripada binatang yang najisnya mughallad. Apa itu najisnya mughallad? Artinya najisnya keras. Seperti babi dan kita nggak boleh ngomong babi dan anjing. Ya. Paham? Terus wa yufa aidan an sya'rin najis al-katsir idza kana min hayawanin mustakhdamin lirukub. Dan juga dimaafkan kalau seandainya ya binatang ternak kita, binatang yang kita tunggangi. Nah, kayak misalkan contoh kita nunggang kuda ya, atau onta, atau apa lagi, kerbau ya, gajah bisa. Wa yufa aidan an sya'rin najis al-katsir, dan dimaafkan juga apabila bulunya itu banyak tapi binatang itu kita tunggangi, dipakai untuk kita tunggangi. Arti kita pakai buat apa? Ya, kendaraan. Nah, jadi kendaraan. Misalkan ada di apa namanya, di baju kita, ya kan, di celana kita pakai kuda, sedangkan itu najis, nggak apa-apa, karena itu dipakai buat kendaraan, walaupun itu banyak. Paham ya? Nah, insya Allah. Terus yang ketiga syaratnya tidak boleh disengaja. Yang tadi kalau jatuh ke air, misalkan sengaja sampai anak rambut bulu domba lah, bulu domba bagian skin mah. Lagi lebaran bulu apalah dimet kita pelukakan ning ember sing kurang dari 2 kullah, dijatuhin dimasukin di situ. Nah itu jadi najis. Tapi kalau misalkan tidak disengaja jatuh ke situ sedikit, itu dimaafkan. Paham ya? Insya Allah. Yang kedua,
Wa anil maitatil lati la nafsalaha sailatun, dan dimaafkan dari bangkai allati yang la nafsalaha, tidak ada darah yang mengalir. Ya, contohnya apa namanya? La damalah hasail inda syaki udun fi hayatihi wa seperti cecak. Nah, dimaafkan. Yang kemarin saya terangkan ya. Kalau misalkan itu jatuhnya ke ada yang dimaafkan di air, ada yang dimaafkan di pakaian. Tapi kalau misalkan binatang yang tidak mengalirkan darah, kalau jatuhnya ke apa namanya, ke air, itu dimaafkan. Tapi kalau di baju dimaafkan nggak? Enggak. Ana laler sampean mati, taruh nih kene di masjid, taruh di mat, kantongi. Sah apa beli salat? Tidak sah. Dimaafkan itu kalau dia air. Paham ya? Nah, insya Allah. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, "Idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyamishu thumma la yanzi'ahu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhir syifa." Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, kenapa bisanya dimaafkan binatang yang tidak mengalirkan darah ketika jatuh di air yang kurang dari 2 kula? Karena ada satu ulama mengambil dalil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kata Rasulullah ada lalat yang jatuh ke air atau ke kopi ya, atau di air, kata Rasulullah jangan didiemin, celupin lagi. Nah, sayap satunya lagi supaya masuk lagi. Jangan langsung kamu ambil, celupin dulu ya, dicelupin dulu baru diangkat. Karena apa? Karena kedua sayap daripada lalat itu ada yang obatnya, ada penyakitnya, dan juga ada obatnya. Terus diminum beli bioli. Bahkan misalkan Jember beli diminum, ya beli apa? Bukan berarti dicelupin terus boleh diminum. Kalau misalkan kitanya jijik nggak apa-apa, cuma disyaratkan kata Rasulullah celupin mani. Jadi dulu pernah ada Syekh Abdullah Muhdar ini, waktu saya lagi belajar Fathul Mu'in, begitu lagi belajar, air di tempatnya Habib Abdullah Muhdar ini masuk. Terus kata Habib Abdullah Muhdar, celupin. Terus didimin. Terus kata muridnya, kata ya kita orang ini, Bib, nggak diminum? Enggak apa-apa. Bukan harus diminum. Kalau sayanya jijik ya nggak apa-apa, nggak usah diminum. Paham ya? Tapi kalau misalkan mau diminum boleh apa nggak? Ya boleh aja. Ya, nggak diminum pun boleh. Ya, tapi kata Rasulullah, salah satu sayap daripada lalat itu ada obat dan ada penyakitnya. Paham ya? Disitulah ulama mengambil dalil bahwa kalau misalkan ada binatang yang tidak mengeluarkan darah, artinya tidak mengalirkan darah, kalau jatuh jadi bangkai jatuh masuk ke air yang kurang dari 2 kula, itu tidak jadi najis, masih bisa dipakai. Paham ya? Insya Allah. Tapi ini dengan syarat lagi. Wa yashturatu lil afi anha, dan disyaratkan untuk dimaafkan ya, an la tughayyir ma waqa'at fihi walau taghayyuran galila. Tapi syaratnya selama air itu tidak berubah. Berubah apanya? Rasanya, warnanya, sama baunya. Misalkan ada baunya sedikit, nah misalkan cecek mancing ning ember, karena kelamaan otomatis bau. Nah kalau sudah bau, ya sudah tidak dimaafkan lagi, jadi najis.
Karena apa? Jangankan air yang sedikit, air yang banyak pun kalau misalkan terkena masuk binatang terus merubah apa namanya sifat daripada air itu jadi najis. Paham ya? Dicatat itu syaratnya. Yang kedua, syaratnya an la tutraha ba'da mautiha. Syaratnya lagi, itu binatang tidak boleh diletakkan di ember itu setelah dia mati. Misalkan sampean nemui bangkai apa? Cecek atau lalat wis mati. Ah, jebli najis dari Habib Ali Ma'fu, dicemplungaken bae. Wah, yakun mah jadi najis. Sengaja. Syaratnya tidak boleh ditaruh setelah dia mati. Kalau sudah mati terus ente letakkan di situ ya sudah tidak dimakfu lagi. Paham? Paham ya? Insyaallah. Terus illa idza kana tarihu laha rihan aw bahimatan. Kecuali kalau yang menerbangkan, yang menjatuhkan bangkai itu bukan kita, angin atau binatang lain. Kayak biasanya kan apa kana? Semut kan biasanya gawa bangkai ya kan? Nah, luruh semut iki ngemet apa? Bangkai cecek atau bangkai lalat. Terus akhirnya dimancingaken ning ember sing kurang dari 2 gula. Ini ember jadi bisa kita pakai apa beli? Bisa. Karena yang menjatuhkan ke ember atau tempat itu bukan kita, tapi atau angin. Nah, jatuh ke situ jadi maafu. Paham ya? Insya Allah. Terus yang ketiga yang dimaafu, wan najasatil lati la yudrikuha at-tarfu. Ini yang dimaafu lagi, yang dimaafkan najis yang tidak terlihat dengan mata yang sedang, yang mu'tadil. Paham? Najis ada di baju kita atau di air yang kurang dari 2 kula, tapi tidak terlihat dengan mata yang biasa. Artinya sedang apa? Beli terlalu tajam, ora terlalu rabun. Ya artinya apa? Normal. Nah, yang normal. Kalau ada satu najis, tapi tidak dilihat kecuali dengan mata yang tajam atau dengan penglihatan diteliti. Nah, itu ma'fu. Ya, itu ma'fu. Baik pun itu di baju ataupun di air. Paham ya? Insyaallah. Tapi dengan syarat lagi. Bisyartin an la takuna bi filihi. Jelas. Syaratnya itu najis tidak diletakkan dengan sengaja. Karena najis titik. Telepakan ning dibeli papa mater gabli katon. Nah, itu tidak lagi dimaafkan. Nah, tetap najis. Terus washtarata Ibn Hajar an la takuna min mughallat. Nah, dengan disyaratkan lagi itu najisnya tidak boleh dari najis yang mughalladhah. Dari anjing atau dari babi, misalkan dari bulunya atau dari apapun yang walaupun tidak terlihat dengan mata yang normal, tapi kalau misalkan bersumber dari 2 binatang itu tetap najis. Jadi dua-duanya ini tidak ada tempat, artinya tidak bisa dimaafkan. Jadi anjing dengan babi ini wis langka istilah dimaafkan. Atau minfar aihima, atau dari 2 keturunannya, dari jenisnya atau selain jenis. Misalkan ada perkawinan antara anjing dengan kucing. Mau beli bisa kucing mah. Bari wedus. Terus metu aja wedus. Anak kayak priwe. Nah,
najis. Karena kita ngambil bi akhassin nawain, karena ngambil yang paling jeleknya. Karena dari keturunan yang najis mughalladhah, maka walaupun itu keluarnya kambing tetap najis. Misalkan wedus bari wedus menusa priwe? Hah? Najis beli? Ora. Jadi pernah, Masya Allah, ini ada cerita, ini bener ini. Cerita begini nih, Bu. Saya nggak bohong, artinya ada di kitab Bejuri. Jadi ada satu, subhanallah, dari perkawinan binatang yang halal, tahu-tahu subhanallah jadi manusia. Akhirnya dia ceramah. Habis Idul Adha, pas Idul Adha dia ceramah masalah kurban. Kata orangnya ini nih turunannya kambing. Akhirnya disembelih. Karena dari kambing. Subhanallah. Jadi ini cerita bukan saya bikin-bikin, karena ada di kitab Bejuri ya. Jadi seperti itu. Jadi selama dari perkawinan yang suci, artinya perkawinan dari binatang yang halal, itu masih dimakfu. Ya, najisnya kalau tidak terlihat kecuali dengan mata yang tajam. Kalau terlihat dengan mata yang tidak terlihat dengan mata yang normal, maka itu ma'fu atau dimaafkan. Kecuali dari dua binatang ini, dari anjing atau dari babi, maka tidak dimaafkan. Paham ya? Terus yang keempat, waman fadil thairi wal fa'ri, dan lubangnya. Manfaat itu lubang, tempat keluarnya. At-thairi burung, wal fa'ri dan juga tikus. Manfaat itu apa? Lubang keluar, lubang angin. Lubang tempat buang air, kotorannya, buang air besarnya, kotorannya. Misalkan ini ma'fu. Jadi dan juga dimaafkan ya, dan juga dimaafkan anin najasati lati ala manfaat, yang ada di lubang duburnya al-fa'ri, tikus atau juga burung. Misalkan contoh, ini kan kadang itu kan tikus kan badek dia beli, karena tikus sampean dua ember atau air kurang dari 2 kula. Ente tahu bahwa dia tuh habis keluar kotorannya. Tikus itu habis keluar kotorannya. Terus nyelem ning ember kurang dari 2 kula. Itu airnya tidak najis tapi dimaafkan. Yang penting nggak ada airnya loh. Yang penting tidak ada airnya, air najisnya. Artinya apa? Lubang duburnya. Nah, walaupun di situ ada kotorannya, walaupun artinya sisaan ada ada najis atau kotoran di duburnya, tapi tidak, airnya tidak jatuh di air. Paham nggak? Paham ora? Waman fadit toiri wa yu'fa, dan dimaafkan anin najasah, daripada najis allati ala manfat, yang ada di lubang duburnya selain adami. Awas, selain manusia, bahkan manusia najis. Paham? Katoiri seperti apa? Seperti burung, wal fa'ri dan tikus, idza waqa'a fil ma', kalau dia ada di air. Artinya dia masuk ke air, ya, masuk ke air, terus dia keluar lagi, tetap air itu dimaafkan selama tidak ada airnya yang ada di airnya. Paham nggak? Kotorannya tidak di air,
ketika dia ngangkat kotorannya tidak ada di air. Paham nggak? Tapi dengan syarat, di sini juga dengan syarat. Bisyartin an la tatra'a alal manfat najasatun aznabiyah. Tapi dengan syarat di lubang duburnya itu tidak ada benda yang lain atau najis yang lain. Paham nggak? Misalkan contoh kucing, kucing tas, aja empuk mah bakatan apa tas, buang air. Begitu habis buang air, dia duduk di debu, kena debu. Nah, ininya apa namanya, lubang duburnya ada debunya. Nah, habis buang air dia kena debu, lubang duburnya ada debu. Dia masuk ke air yang kurang dari 2 kula, maka air itu jadi najis. Karena apa? Karena ada barang benda lain. Ada benda lain di lubang duburnya si binatang itu. Selama tidak ada benda lain di lubang duburnya itu, dia walaupun masuk di air yang kurang dari 2 kula, maka air itu dimaafkan. Paham nggak? Nah, insya Allah nanti tanya ya. Terus wa yu'fa, dan juga dimaafkan, anil yasiri min gubari sirjin, dan juga dimaafkan anil yasir, daripada sedikitnya, min gubari sirjin, daripada debunya sirjin. Sirjin itu pupuk kotoran daripada binatang, pupuk kayak sapi, gubarnya, debunya. Yasir sedikit, nggak taunya kena kita punya baju, atau kita ya habis wudhu terbang kena angin, nempel ke anggota badan kita, terus kita mau sholat, kita sholat. Kalau misalkan terbangnya sedikit, itu dimaafkan. Nah, artinya najis tapi dimaafkan. Paham ya? Begitu juga sama kalau misalkan jatuhnya ke air yang kurang dari 2 kula, tetap dimaafkan. Paham, Li? Terus wa yu'fa, dan juga dimaafkan an su'ril hirrah. An su'ril hirrah itu sisaan makanan daripada al-hirrah, daripada kucing tas mangan tikus, kan ana sisaan biasa ya kan. Wa yu'fa an su'ril hirrah allati akalat najasatan, yang memakan yang najis. Tsumma ghabat zamanan, tapi tidak semata-mata kita langsung kita maafkan. Tsumma ghabat, tapi dia pergi dulu. Zamanan, satu waktu mila, dan di kemungkinan, waktu mila itu kemungkinan, wuluguha fi kullataini minal ma, dia masuk di air yang lebih 2 kula atau lebih. Paham, Li? Misalkan sampean deleng kucing, pada ngantuk apa beli gini, kucing tas mangan tikus, sampean deleng dewek ini tikus tas apa, kucing tas mangan tikus dimakan, tas mangan ya, beliwuruki si kucing, yang kucing ini pergi dulu, pergi walaupun satu waktu yang dimana kita kemungkinan bahwa kucing itu dia mulutnya masuk atau meminum air yang mana air itu 2 kula atau lebih. Paham? Atau
kita kemungkinan si kucing itu dia minum air yang dimana air itu jalan ngalir. Habis itu dia kembali, dia minum kita punya air. Atau dia masuk mulutnya ke air yang kurang dari 2 kula, maka air ini kita katakan dimaafkan, wa yu'fa. Jadi air ini tidak najis. Paham boleh? Paham ya? Insya Allah. Tapi ini bukan guys, bukan kucing saja. Bahkan kadang ada anak kecil, ya kan? Anak kecil kadang mainan kena najis ya di mulutnya atau kena apa, misalkan kena apa contohnya, atau misalkan dia kencing ya, kencing terus kita tahu dia kencing ya, terus kemungkinan dia pergi sebentar, kemungkinan sudah dicebokin, kemungkinan ya, wah tumila, kemungkinan kita meyakini ini paling udah dicebokin, udah nggak apa-apa, nggak usah langsung ditanya, nggak usah kita kita mendetail tanya sama si, nggak usah. Udah kalau misalkan kita ada kemungkinan bahwa dia itu sudah diceboki, sudah dibersihkan sama ibunya, misalkan kan anak bocah cilik sing beli nganggo celana sama sekali ya beli, kalau misalkan ada celananya mah dia kelihatan bahwa dia pakai basah. Atau kemungkinan ya, misalkan si anak ini setelah kencing ya, misalkan pakai celana kencing basah, terus dia pergi, tahu-tahu datang lagi ya, terus sudah dipakein celana yang sudah kering. Tapi kemungkinan, dan gak usah tanya sama ibunya, kemungkinan bahwa si anak ini sudah dicebokin sama ibunya. Terus begitu kita sholat, dia naik di punggung kita misalkan. Nah, itu dimaafkan. Paham beli? Ya, kadang kan bocah cilik kan kadang manek ning punggung ya beli, bakal lagi sholat. Nah misalkan dia dia kencing, terus dia pergi sebentar, tahu dia sudah pakai celana yang sudah kering. Waktu mila, dan kemungkinan bahwa anak ini sudah dicebokin sama ibunya, sama orang tuanya, terus naik ke kita, ya sudah nggak jadi masalah dan nggak usah mendetail, nggak usah kita misalnya tanya ini gimana, nggak usah, sudah misalkan dia sudah naik itu kita ihtimal saja, kemungkinan saja kita sholat aja, dan nggak usah tanya lagi habis sholat. Kalau ente tanya lagi akhirnya batal. Paham li? Ini sering terjadi. Atau kalau misalkan dia pakai pempes, ya, kalau dia pakai pempes, kadang kan pempes itu kadang masih kering, kadang masih sudah kencing di situ, kita nggak tahu. Nah misalkan dia naik ke punggung kita, nggak usah pakai diteliti lagi. Wah ini kencing nggak? Dan nggak usah tanya, bikin was, paham? Dan kalau dia naik di punggung kita ketika kita lagi sholat, maka kita sholatnya artinya tidak najis, kita tidak membawa najis, ya, kita sholatnya sah. Tapi kalau misalkan dia belum cebok, belum dicebokin, terus dia naik, dia pakai, kita lihat sendiri ibunya belum nyebokin, terus dipakein celana kering, terus begitu kita sholat dia naik ke kita, berarti kita bawa najis, maka sholat kita tidak sah. Paham ora? Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, yang mau tanya. Minyak wangi yang dikasih alkohol. Alkohol di sini kan ada 2. Ya, alkohol itu ada yang memang terbuat dari khomer, ya, terbuat dari perasan anggur, akhirnya jadi alkohol, maka itu najis. Tapi kalau alkohol yang ada sekarang di minyak wangi, ya, yang sekarang biasa orang pakai buat jualan, itu sebenarnya bukan dari perasan dari
dari inab, dari yang namanya khomer itu yang perasan dari anggur. Itu namanya khomer. Nah, biasanya alkohol yang biasa dijual sama orang minyak wangi itu jualan minyak wangi itu alkohol dari zat kimia. Ya, itu pernah dibahas. Bahkan saya punya guru Habib Hasan Asy-Syatiri itu pakai, tapi tidak pernah dipakai untuk sholat bajunya. Paham? Artinya apa? Mimba bil wara, daripada kehati-hatian kita, lebih baik kalau untuk sholat jangan dipakai buat yang ada alkoholnya. Tapi nggak apa-apa, karena itu dari kimia. Paham ya? Itu dari kimia, tapi kebanyakan as-salafun sholeh biasanya kalau yang disemprot kan kadang orang nggak bisa nolak begitu disemprot, ya kan? Ada yang ngasih. Terus dipakai sama Habib Hasan, dipakai, tapi begitu sholat dia beliau buka ganti. Paham? Tapi itu karena mimba bil wara, karena hati-hati. Allah wallahu a'lam bishawab.